Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo hari ini, Selasa 16 Juli 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang kelima. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Dalam bahasa Batak Toba, Aisaluhu naluhamu anak hatiuron jala anak arian. Dan siap borngi kita manang sian hahulomon. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika untuk menguatkan dan menghibur mereka, serta mengingatkan bahwa orang percaya memiliki identitas baru dalam Kristus. Mereka bukan lagi bagian dari dunia yang gelap dan penuh dosa, melainkan telah menjadi anak-anak terang, hidup dalam kebenaran dan kasih Allah, berkata jujur, berbuat benar, menjauhi segala bentuk ketidakadilan dan kebohongan. Alkitab menggambarkan terang yang mengandung berbagai makna, seperti gambaran dari karakter Allah sendiri, gambaran dari kebaikan, kebenaran, dan keadilan, gambaran dari kekudusan Allah yang digunakan khusus untuk Kristus. Kemudian diturunkan kepada orang-orang percaya dan mereka bersaksi bagi Dia melalui kekudusan kehidupan mereka dan pemberitaan Injil. Paulus dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 9 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kegelapan seringkali dikaitkan dengan dosa, kebingungan, dan kematian rohani. Sebagai anak-anak terang, kita dipanggil untuk menjauhi segala bentuk kehidupan kegelapan. Menjadi anak-anak terang mengartikan bahwa kita cerminan dari Kristus di dunia ini. Tindakan, perkataan, dan sikap kita harus menunjukkan kasih dan kebenaran Kristus. Dunia seharusnya bisa melihat perbedaan dalam cara kita hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan menjadi saksi yang baik, kita bisa membawa orang lain untuk mengenal Kristus dan menerima terangnya. Hidup dalam terang juga mengartikan bahwa kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Kita tahu bahwa kegelapan tidak akan menang, dan pada akhirnya terang Kristus akan mengalahkan segala bentuk kegelapan. Ini memberi kita keberanian dan kekuatan untuk terus berjalan dalam terang, bahkan ketika menghadapi tantangan dan godaan. Terang juga memberikan kehidupan. Artinya, kehidupan kita harus membawa kehidupan, memberikan pengaruh positif dan membangun bagi orang lain. Kita harus memastikan bahwa semua perjalanan kehidupan, tindakan dan perbuatan kita haruslah di dalam terang dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam setiap interaksi dengan orang lain, tunjukkanlah kasih, kebaikan, dan integritas. Jadilah teladan dan saksi Kristus yang baik di lingkungan sekitar, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di komunitas. Tindakan nyata dengan membagikan kasih Allah dapat berupa membantu siapapun yang membutuhkan. Berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan, pendengar yang baik bagi seseorang yang sedang kesulitan, dan berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan.
Menjadi anak-anak terang berarti kita adalah refleksi dari Kristus di dunia ini. Tindakan, perkataan, dan sikap kita harus menunjukkan kasih dan kebenaran Kristus. Dunia seharusnya bisa melihat perbedaan dalam cara kita hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Matius 5 ayat 14-15 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Dengan menjadi saksi yang baik, kita bisa membawa orang lain untuk mengenal Kristus dan menerima terangnya. Amin, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas identitas baru yang Engkau berikan kepada kami di dalam Kristus. Bimbing kami agar senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu dan menjauhi segala bentuk kegelapan. Tolong kami untuk menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Dan biarkan cahaya kasih-Mu bersinar melalui setiap tindakan dan perkataan kami. Berikan kami kekuatan, hikmat, dan memuliakan nama-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup sebagai anak-anak terang. Immanuel.